Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya dosen Raja Fitrina Lestari. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan ataupun mendemonstrasikan bagaimana cara pemberian makan melalui NGT ataupun nasogastrik tube. Dan selanjutnya nanti setelah kita pemberian makan melalui NGT, kita akan mendemonstrasikan juga bagaimana cara pemberian makan melalui oral ataupun oral gastrik tube. Baik, untuk selanjutnya kita akan saksikan bagaimana langkah-langkah dalam pemberian makan melalui NGT dan OGT. Oke, baik, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pemasangan NGT merupakan pemasangan selang melalui hidung sampai ke lambung. Nah, ukurannya juga bervariasi untuk pemasangan selang ini ataupun ukuran selang ini bervariasi. Mulai dari 8 sampai dengan 12 dengan satuan Freud ataupun FR. Nah, kedalamannya juga berkisar antara 0,9 sampai dengan 1,1 meter. Nah, kita lihat di sini bahwa pemasangan ataupun bagaimana cara pemasangannya nanti akan saudara fokuskan pada skill lab lain, yang mana pada saat ini kita fokus dulu pada pemberian makan melalui NGT. Oke ya, jadi nanti pemasangannya ada di skill lab berikutnya. Oke, nah sekarang kita lihat ini dia selang NGT yang sudah terpasang di pasien. Nah, seperti yang ini dia si pasien sudah terpasang dengan selang NGT. Yang mana selang NGT ini diberikan ataupun memiliki indikasi bahwa seorang memasang ataupun seorang terpasang dengan NGT adalah orang yang tidak dapat makan melalui oral. Nah, pemberiannya tidak hanya makanan, juga bisa minuman, obat-obatan, ataupun terapi lainnya seperti untuk mengontrol kondisi lambung ataupun cairan lambung. Oke, selanjutnya akan kita demonstrasikan bagaimana cara pemberian makan melalui NGT yang ada kita lalui dengan 4 tahapan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk, tadi kita sampaikan ada 4 tahapan di dalam proses pelaksanaan dalam pemberian makan melalui NGT. Tahap yang pertama itu prainteraksi, ya. Jadi tahap prainteraksi ini tahap kita untuk memvalidasi perasaan kita, kemudian kita cek catatan medis pasien. Benar dengan Bapak A, ya, misalnya kita lihat, oh ya ini catatan Bapak A. Nah, kita lihat kedalaman dari selang, ya, kita lihat kedalaman dari selang. Kemudian kita lihat untuk nanti catatannya jenis makanan. Jenis makanan untuk NGT ini adalah makanan cair ataupun disingkat dengan MC. Nah, kemudian jenisnya sudah kita tentukan, kemudian jumlah cairan yang diberikan ataupun jumlah makanan yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter. Nah, pada pasien ini, Bapak A ini yang diberikan adalah misalnya 3 kali 200 cc. Jadi nanti cairan yang ataupun makanan cair yang kita berikan seperti ini 200 cc. Nah, selanjutnya kita siapkan alat. Setelah kita lihat dari tadi catatan medis, setelah selesai, kemudian kita siapkan alat. Alat-alat yang dibutuhkan seperti tadi NGT-nya sudah terpasang, kemudian handuk sebagai pengalah di dagu ataupun di dada pasien, kemudian nerbeken ataupun tempat sampah, kemudian di dalamnya di dalam instrumen kita ada spet, yang itu kita gunakan spet 50 cc ini untuk pemberian ataupun sebagai pendorong makan untuk pasien. Kemudian selanjutnya tisu untuk membersihkan mulut ataupun daerah yang kotor di bagian muka pasien. Nah, selanjutnya setelah kita siapkan alat dan kita rapikan alat yang akan kita pasangkan ataupun kita berikan ke pasien, terlebih dahulu tadi kita telah melakukan cuci tangan dengan menggunakan prinsip cuci tangan 6 langkah. Nah, perlu saya informasikan juga bahwa pelaksanaan pemberian makanan ini adalah prinsipnya bersih.
ya. Jadi setelah kita lakukan persiapan alat, cek catatan medis pasien sudah tadi, kemudian kita siap untuk melaksanakannya, dan kita sudah melakukan cuci tangan menggunakan 6 langkah prosedurnya, baru langsung kita masuk ke dalam tahap kedua, yaitu tahap orientasi. Seperti yang kita sampaikan tadi, kita tetap harus menyapa pasien, memberikan salam kepada pasien. Selamat pagi Bapak. Jadi kita harus tetap menyapa pasien walaupun pasien dalam kondisi tidak sadar ataupun dalam penurunan kesadaran kita tetap akan menyapa pasien. Karena apa? Indera lainnya tetap berfungsi seperti indera pendengaran walaupun dia tidak bisa memberikan feedback kepada kita. Baik, akan saya contohkan. Selamat pagi Bapak dengan Bapak A. Baik Bapak, pada pagi hari ini saya perawat Fitri yang akan memberikan makan kepada Bapak melalui selang yang ada di selang yang sudah terpasang di hidung Bapak ini. Baik Bapak, kita akan berikan makan kepada Bapak sebanyak 200 cc. Nah, kalau misalnya ada keluarga pasien yang ada di samping kita ataupun menemani kita, kita boleh libatkan keluarga pasien sehingga pasien bisa juga diberikan makan oleh keluarga pasien. Tapi tetap di bawah dampingan atau bimbingan dari perawat. Oke, baik Bapak, Ibu ataupun keluarga lain yang kita sapa, jika kita sudah jelaskan tadi maksud dan tujuan kita, kemudian kita memberikan kesempatan kepada pasien atau kepada keluarga pasien untuk bertanya. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kita tujuannya memberikan makan melalui selang yang ada di dalam tubuh Bapak ataupun yang terpasang di hidung Bapak. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap kerja. Oke, seperti yang tadi alat-alat boleh kita dekatkan, ya. Misalnya ini bengkok, kita dekatkan. Kemudian kita memasang handuk di bawah dagu pasien. Nah, ini tujuannya supaya nah, karena prinsip kita bersih tadi, kita harus memberikan kebersihan. Setelah alat terpasang ataupun alat sudah didekatkan, kita jangan lupa mengatur posisi pasien. Posisi pasien ini adalah posisi semi fowler. Nah, untuk jenis posisi ataupun seperti langkah cuci tangan tadi, mahasiswa ataupun adik-adik bisa dilihat pada skill lab yang berikutnya. Kita akan atur dulu posisi pasien. Oke, di sini kita sudah berikan posisi semi polar, yaitu posisi kepala lebih tinggi daripada badan. Nah, selanjutnya kita ambil spet tadi ataupun spet tadi kita dekatkan, ambil. Nah, setelah didekatkan spet tadi atau di sini boleh letaknya. Nah, kita sudah cuci tangan tadi, kita juga bisa menggunakan handstone. Oke. Nah, kemudian tadi kita ada stetoskop ya. Di sini kita juga bisa mengecek residu pasien juga. Kemudian juga bisa kita cek kepatenan dari selang yang terpasang di lambung. Nah, sebelum kita memberikan makan kepada si Bapak, tetap kita memberikan stimulus kepada si pasien. Bapak, saya akan mencoba mengecek dengan residu. Jadi seperti ini. Jadi tadi sebelum kita buka, kita praktekkan ulang ya. Ini tadi posisinya terkunci ya, sehingga udara tidak bisa masuk. Nah, saat kita melepaskannya ya, itu kita melepaskannya, dibuka. Nah, saat ini akan dilepaskan, sebelum spet masuk, ini kita kunci dulu ya. Kuncinya boleh dengan diklem atau dipatahkan seperti ini. Nah, ini dibuka. Nah, selanjutnya
kita ambil spet tadi. Nah, baru kita lepaskan ya, sehingga udara tidak bisa masuk, tapi selang bebas, alirannya bebas. Kemudian kita tarik residunya. Nah, jika kita lihat residunya lebih dari 100, nah itu kita bisa laporkan kepada dokter. Nah, selanjutnya kita berikan makan ya. Oke. Kemudian kita tutup dulu. Nah, jika kita sudah mengecek residu pasien, selanjutnya kita boleh juga mengecek kepatenan dari selang NGT kita. Sebentar, permisi Bapak, saya akan periksa. Oke, di sini didapatkan kepatenan ataupun bising ususnya masih aktif, artinya lambung masih bisa mereabsorpsi makanan. Oke, setelah kita cek, sudah tadi langkahnya cek residu. Baik, setelah kita cek residu pasien tadi yang tidak lebih dari 100, tapi yang kita dapat adalah 30 cc. Nah, sebelum kita berikan makanan, sebaiknya kita bilas dulu ya, bilas. Seperti tadi caranya dibuka. Nah, kita bilas dengan air putih sebanyak 30 cc. Kita ambil spetnya, masukkan, baru kita lepaskan, tapi ini jangan dibuka dulu ya. Nah, selanjutnya kita berikan air sebanyak 30 cc. Oke, 30 cc. Nah, selanjutnya baru kita bebaskan selangnya. Nah, seperti biasa, air seperti dengan yang namanya gaya gravitasi, biarkan air mengalir, tidak perlu didorong ataupun dipompa seperti ini. Oke, setelah habis, setelah dibilas dengan air sebanyak 30 cc, kita klem lagi supaya tidak masuk udara. Selanjutnya, setelah kita berikan air sebanyak 30 cc untuk membilasnya, nih kita bebaskan dengan gaya gravitasi. Sudah. Nah, setelah selesai, kita lepas dulu. Kita lepas. Seperti biasa, harus tetap kita klem ataupun kita kunci supaya tidak masuk udara. Nah, sebelum kita berikan makanan, setelah kita bilas tadi, kita cek bising usus pasien ataupun kita cek distensi, apakah ada kembung pasien. Bapak, sebentar ya, akan saya cek. Oke, bising ususnya bagus, aktif. Dan kita cek pasien tidak ada kembung. Oke, bagus. Nah, setelah kita pastikan bising usus dan tidak adanya distensi, selanjutnya kita bisa berikan makan kepada pasien. Nah, kita akan berikan makan kepada pasien sesuai dengan catatan medis tadi, yaitu 200 cc, 3 kali 200 cc. Nah, ini jadwal pemberian pagi akan kita berikan seperti biasa. Kita buka dulu, tapi tidak kita lepaskan ataupun tidak kita bebaskan alirannya. Nah, seperti ini ya posisinya. Nah, kita ambil makanan cair pasien sebanyak 200 cc, namun karena kita menggunakan spet 50, tentunya kita lakukan secara bertahap. Oke, nah ini akan kita bebaskan, akan kita bebaskan untuk masuk ke dalam lambung pasien melalui selang dengan gaya seperti gaya gravitasi. Oke, nah kita biarkan masuk. Oke, setelah itu selesai, kemudian kita boleh masukkan ke sini. Oke, nah jika ada yang tumpah boleh kita lap. Nah, selesai, kita bersihkan. Nah, selanjutnya lakukan ini sampai dengan cairan ataupun makanan habis, sebanyak sesuai dengan takaran yang diberikan ataupun yang dianjurkan oleh dokter. Nah, selanjutnya kita akan bilas dengan air putih lagi ataupun dengan air bersih.
Selanjutnya setelah kita bilas, kita pastikan pasien setelah selesai makan dan dilap mulut ataupun hidungnya, dirapikan. Selanjutnya kita informasikan kepada keluarga pasien yang menemani kita tadi ataupun yang sudah kita libatkan tadi dalam kegiatan ini, bahwa posisi ini kan posisi semivolar. Jadi posisi ini dipertahankan lebih kurang selama 30 menit setelah pemberian makan. Nah, jadi nanti kita sampaikan ke keluarga pasien bahwa posisi memang belum diatur kembali ke posisi semula, jadi dibiarkan selama 30 menit. Oke, nah setelah itu baru kita masuk ke tahap keempat, yaitu tahap terminasi. Kemudian kita terminasi ini adalah sebenarnya terminasi ataupun pengakhiran sementara, karena kita akan membersihkan alat dan kita tetap harus mengobservasi pasien ataupun melihat respon pasien setelah diberikan makan. Oke, kita rapikan. Nah, Bapak sudah selesai makan ya Pak? Nah, oke. Baik, nah kita informasikan kepada keluarga pasien bahwa makan pasien sudah diberikan sebanyak 200 cc dan kita akan lakukan pencatatan kembali ataupun dokumentasikan apa yang telah kita kerjakan tadi, yaitu pemberian makan sudah dilakukan dengan 200, pemberian 200 cc, jenis makanannya makanan cair, dan respon ataupun reaksi pasien tidak mengalami ataupun tidak adanya distensi. Oke, baik. Nah, di sini kita sampaikan kepada keluarga pasien jika ada yang ingin disampaikan ataupun ingin ditanyakan, silakan nanti hubungi kita di nurse station dan kita akan kembali ke ruangan. Baik Bapak, Ibu, kita akan pamit dulu. Kita akan kembali ke ruangan. Dan setelah selesai semuanya, kita praktikkan alat tadi, kemudian buka handscoon dengan seperti ini. Kita lakukan mencuci tangan kembali setelah melakukan tindakan dengan 6 langkah cuci tangan. Oke, baik. Itu tadi teman-teman ataupun adik-adik mahasiswa, bagaimana cara pemberian makan melalui NGT ataupun melalui hidung, selang yang dimasukkan ke dalam hidung sampai ke lambung, yang bisa nanti saudara lihat ataupun nanti bisa kembali saudara praktekkan di rumah masing-masing, tentunya dengan teknik ataupun dengan cara yang sudah kita berikan di dalam protap, dengan hasil yang maksimal tentunya lebih daripada ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.